Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Wahyuni, NIM 18030015, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan melakukan praktikum ekonometrika di mana dengan dosen pengampu Ibu Juliana Febrina Siburian SPD MPD. Praktikum kali ini saya akan melakukan uji korelasi sederhana dengan uji korelasi berganda, di mana saya penyelesaiannya dengan menggunakan SPSS. Ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai korelasi sederhana. Nah, di sini korelasi sederhana itu digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi di dalam dua variabel tersebut. Nah, di sini korelasi ini disimbolkan dengan huruf R. Nah, apabila nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1, maka hubungannya itu antara dua variabel tersebut semakin kuat. Nah, sebaliknya jika mendekati angka 0, berarti hubungan antara dua variabel tersebut semakin lemah. Nah, langsung kita masuk ke soalnya. Di sini, jika X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, maka data yang diperoleh sebagai berikut. Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya untuk menyelesaikan data tersebut. Nah, di sini terlebih dahulu kita klik variable view. Kemudian di sini kita buat name-nya itu X yang pertama, yang kedua itu Y. Nah, di sini desimalnya kita buat 0. Nah, di sini labelnya X adalah presentasi kenaikan biaya iklan. Nah, di sini kita buat biaya iklan. Nah, di Y-nya ini di sini dibilang presentasi kenaikan hasil penjualan. Nah, di sini kita buat hasil penjualan. Nah, di sini yang perlu kita ubah sedikit itu di bagian measure-nya ini, yaitu kita ubah jadi scale. Nah, keduanya scale juga. Oke, setelah selesai, kita kembali mengklik data view. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua tabel, yaitu X dan Y. Nah, di sini kita akan memasukkan data tersebut. Nah, tapi di sini saya sudah memasukkannya ke dalam bentuk Excel untuk mempermudah kita. Nah, di sini saya tinggal copy datanya itu. Saya copy, tinggal saya pindahkan kepada kolom yang ada di SPSS. Nah, sini dia. Setelah datanya sudah berada di kolom X dan Y, kemudian kita klik Analyze, kemudian korelasi. Nah, kita klik yang bagian bivariate-nya. Oke. Nah, di sini kita masukkan variabel kedua ini ke kolom variabel ini. Nah, ini kita klik masukkan kedua-duanya ke kolom variabel. Setelah itu kita klik percent di bagian korelasi koefisien dan text of significant di bagian to tell, dan flag signifikan korelasi juga dicentang. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, inilah dia hasil output dari analisis korelasi sederhana yang telah kita dapatkan. Nah, di sini kita akan menguji apakah di antara kedua variabel ini mempunyai hubungan ataupun tidak. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya itu yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05 maka berkorelasi, sedangkan apabila jika nilai signifikannya lebih besar maka 0,05 maka tidak memiliki korelasi. Nah, sedangkan yang kita peroleh di sini signifikannya itu biaya iklan terhadap hasil penjualan ini itu signifikannya itu 0,000. Nah, di sini
0,000 dibandingkan dengan 0,05. Maka di antara ini yang paling kecil, maka 0,05 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dari hubungan dari kedua variabel tersebut memiliki korelasi. Nah, selanjutnya itu pada bagian nilai persen korelasinya itu di sini kita dapatkan bahwa 0,0992. Berarti dia di antara ini. Nilai persen korelasi antara 0,81 sampai dengan 1,00, yaitu memiliki korelasi yang sempurna. Nah, maka di sini kita dapatkan kesimpulan berdasarkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,00, maka di H0-nya itu ditolak. Artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara kenaikan biaya iklan dengan kenaikan hasil penjualan, karena koefisiennya itu juga bernilai positif. Maka berarti kenaikan biaya iklan berhubungan positif dengan signifikan terhadap kenaikan hasil penjualan. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan biaya iklan berhubungan positif terhadap kenaikan hasil penjualan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai uji korelasi berganda, di mana uji korelasi berganda ini berfungsi untuk mencari besarnya hubungan ataupun kontribusi dua variabel bebas atau lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat atau Y. Nah, di sini perbedaan antara korelasi sederhana dan korelasi berganda itu hanya terdapat pada variabel bebasnya atau biasa disebut. Nah, di sini kita masuk ke contohnya. Sini seorang manajer personalia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara prestasi kerja dengan tingkat kecerdasan atau IQ dan motivasi kerja. Nah, di sini sudah ada datanya. Oke, kita tinggal masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita tinggal klik variabel V terlebih dahulu. Di sini saya simbolkan Y. Nah, prestasinya itu Y, sedangkan di IQ-nya itu X1 dan di motivasinya itu X2. Oke. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu X1 ya. X1, X2 dan Y. Oke. Seperti tadi juga desimalnya kita buat jadi 0. Langkah-langkahnya sama dengan uji korelasi sederhana tadi, hanya saja Oke, kita klik data view. Oke, kita sudah memiliki 3 kolom. Nah, data-data ini akan kita pindahkan ke dalam kolom-kolom yang ada di SPSS ini. Tapi di sini saya sudah memindahkannya ke dalam bentuk SL untuk mempermudahkan data ini, mempermudahkan saja. Nah, di sini saya sudah tinggal mengkopinya. Tinggal saya copy, saya pastekan. Oke, sudah pindah dia. Nah, apabila data-datanya sudah lengkap, kita tinggal akan melakukan penyelesaiannya. Nah, di sini dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, sama seperti tadi, korelasi, bivariance juga. Nah, ketiga-tiganya ini kita pindahkan ke dalam kolom variabel. Oke, selanjutnya di bagian korelasi koefisien ini kita centang juga di bagian persen.
two-tailed dan flag-nya sama seperti korelasi sederhana tadi langkah-langkahnya. Kita klik OK. Oke, inilah dia hasil dari output analisis korelasi berganda dari data yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana sih hubungan antara ketiganya tadi, antara IQ dan prestasi, motivasi dengan prestasi. Nah, di sini dasar pengambil keputusannya sama. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil, maka dia daripada 0,05 maka berkorelasi. Jika lebih besar maka tidak memiliki. Di sini kita buat hipotesisnya terlebih dahulu untuk lebih mempermudah kita, bahwa H0 itu tidak ada hubungan antara IQ dan motivasi dengan prestasi kerja pada setiap pekerjaan. Sedangkan pada HA-nya itu ada hubungan antara IQ dan motivasi dengan prestasi kerja pada setiap pekerja. Nah, ini hasil outputnya tadi sama dengan ini. Nah, di sini setelah berdasarkan hasil output yang kita peroleh, kita dapat menarik kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi Bivert persen di atas. Nah, di sini yang pertama kali nilai R hitungnya itu diketahui nilai R hitungnya untuk IQ dengan prestasi sebesar 0,459. Berarti dia itu lebih besar dan lebih kecil daripada R tabel. R tabelnya itu kita ketahui dari sini. Dari sini dia itu distribusi nilai R tabel signifikan 5% dan 1%. Nah, yang di sini kita menggunakan signifikansinya 5%. Berarti dari sini. Nah, sedangkan jumlah datanya itu ada 9. Berarti kita mencari di yang 5% pas di nomor 9. Nah, dia itu 0,666. Nah, di sini R tabelnya 0,66. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara IQ dengan variabel prestasi. Nah, selanjutnya pada motivasi dengan prestasi sama. Lebih besar juga yang R tabelnya daripada R hitungnya. Maka sama dengan yang di atas, tidak ada hubungan antara motivasi dengan variabel prestasi. Nah, di sini R hitungnya itu dalam bentuk positif, bersifat positif. Yang kedua di sini berdasarkan nilai signifikansinya dari tabel output di atas diketahui bahwa IQ dengan prestasi sebesar 0,214 maka lebih besar yang ini, maka tidak terdapat signifikansi antara kedua variabel tersebut. Dan juga X2 motivasi dan prestasi juga lebih besar yang signifikansinya daripada 0,05, berarti tidak ada terdapat korelasi yang signifikan. Maka dapat ditarik kesimpulan di mana H0-nya diterima, artinya bahwa tidak ada hubungan antara IQ dan motivasi dengan prestasi kerja pada setiap pekerjaan. Baik, sekian hasil dari praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.